Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas mengenai satu tablet yang waktu pertama kali saya dapat dulu. Nah, ini pernah saya unboxing ya. Dan saya katakan waktu itu benar-benar overpower. Sampai sekarang bagaimana? Nah, simak saja videonya. Jadi ini Samsung Tab S6 dan warnanya saya sampai lupa ya, karena selalu saya beri cover di sini. Terus covernya itu juga bisa memfasilitasi S Pen-nya ini. Jadi S Pen-nya tinggal ditaruh, terus kameranya juga tidak terhalang. Dan saya suka cover ini dari Ume ya, warna biru, karena bisa nutupin bagian sini dan relatif lebih aman kalau misalkan jatuh-jatuh. Dan kalau menurut saya dibandingkan dengan cover yang keyboard itu jelas lebih aman ini, karena yang keyboard terutama yang S6 itu banyak keluhan ya. Jadi keluhannya itu gampang copot dan itu tentunya sangat berbahaya. Terus ini saya nggak belikan cover keyboard, kenapa? Karena waktu beli memang tidak dapat, jadi mahal juga. Terus buat apa juga akhirnya tidak saya berikan. Nah, setelah 1 tahun lebih ya, ini saya gunakan, bagaimana pengalaman saya. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin review terlebih dahulu sedikit tentang spesifikasinya. Jadi yang pasti yang pertama itu yang paling saya rasa bermanfaat adalah pennya ini ya. Karena pennya ini benar-benar ya nyaman sekali ya untuk nulis. Sebelumnya saya punya seri yang Tab A yang ada S Pen ya, tapi pennya itu kecil. Terus ya kalau dibandingkan dengan ini terasa sekali lah bedanya kan. Tapi waktu saya coba bandingkan pennya ini dengan pennya yang S7, itu kurang lebih sama aja sih, nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena saya tidak menggunakannya untuk gambar-gambar. Jadi untuk tulis-tulis ya secara umum oke lah, fine-fine aja, tidak ada masalah. Terus ini ada Bluetooth-nya juga, jadi bisa ini jadi air gesture ya. Jadi dari jarak jauh ini ada tombolnya, itu bisa digunakan. Meskipun saya jarang sekali pakai fitur ini karena lebih prefer untuk tulis-tulis saja. Kalau dari sisi promonya waktu itu dari Samsung kan memang buat gambar-gambar kan. Jadi bisa dibayangkan kalau buat gambar terus penggunaan sehari-hari hanya untuk tulis-tulis, tentunya itu sudah jauh lebih cukup ya. Jadi benar-benar akurat. Meskipun kadang-kadang pennya itu saya nggak tahu kenapa, entah kenapa, misalkan kita nulis ya, jadi ini saya nggak tahu alasannya. Misalkan kita nulis di sini kan, terus nampilnya itu agak geser, dan itu kadang terjadi. Saya kurang tahu kenapa, itu mungkin salah satu kekurangan yang sangat menyebalkan lah menurut saya dari tablet ini. Tapi overall kalau pas keadaan normal itu sebenarnya nggak pernah terjadi seperti itu. Jadi kadang-kadang ya itu tadi, entah kenapa. Terus selanjutnya adalah kalau dari sisi jeruannya, ini RAM-nya 6GB, terus ROM-nya 128GB, menurut saya sudah sangat cukup dan bisa ditambahi SD card. Jadi tentunya mungkin menurut saya 2-3 tahun lagi juga masih sangat capable ya untuk dipakai. Dan baterainya ini 7000 mAh, jadi lama sekali. Dan kalau misalkan dipakai untuk ngajar itu benar-benar bisa awet ya. Ini sangat nyaman. Sini sudah pakai yang Type C dan tidak ada lubang ini jacknya. Jadi ini juga harus jadi perhatian, karena kalau mau pakai earphone-nya harus yang colokannya Type C. Itu kadang jadi masalah tersendiri. Tapi kalau misalkan sudah punya earphone yang pakainya Type C, tentunya nggak ada masalah. Dan saya mungkin berencana untuk beli mikrofon eksternal. Jadi di sini nanti kalau misalkan waktu ngajar bisa dicolokin, terus supaya harapannya yang di ruang Zoom itu bisa lebih bagus ya. Karena kan ke depan kan kita mau hybrid kan. Terus untuk koneksi internetnya saya rasa sudah sangat bagus ya, karena sudah mendukung LTE juga. Jadi sudah sangat kenceng. Dan
kalau kita lihat dari sisi suara, ini suaranya dibandingkan dengan yang S7 FE yang terbaru, itu tentunya ini jauh lebih bagus, dan speakernya ada 1, 2, terus di sini ada 3, 4. Jadi suaranya benar-benar kenceng dan sangat-sangat nyaman ya. Terus kalau spesifikasi umumnya sebenarnya ini sih, CPU speednya itu 2,8 GHz. Terus size-nya ini 10,5 inch, karena ini yang S6 biasa, bukan yang S6 Plus. Kalau yang S6 Plus dia lebih besar. Terus kameranya ini 13 megapiksel di belakang dan sangat berguna ya. Di beberapa keadaan dia berguna, meskipun ya jarang dipakai. Terus yang depan itu 5 megapiksel. Nah, ini yang salah satu jadi concern kalau menurut saya. Karena kalau yang baru itu kamera depannya posisinya ada di sini ya. Nah, kalau yang lama dia posisinya masih portrait, dan itu kalau dipakai misalkan untuk Zoom meeting sangat nggak nyaman. Kalau pakai misalkan buat ya pakai Google Meet itu kan, atau pakai Webex, nah itu kelihatan lah. Yang baru karena posisinya dia lebih landscape, dipasang dengan keyboard, nah dia seperti bisa menggantikan laptop. Terus bobotnya juga relatif ringan, hanya 420 gram, jadi nggak nyampe setengah kilo. Ya overall kalau menurut saya pribadi, ketika saya sudah punya ini, dan ada yang terbaru yang S7 itu, Samsung Tab S7, ya saya juga ini ya, sudah pernah beliin untuk istri, terus masih dipakai untuk istri. Nah, waktu dipegang feel-nya kurang lebih sama ya. Jadi overall kesimpulannya bagaimana? Saya rasa meskipun ini sudah 1,5 tahun ada, dan ini menurut saya pribadi masih overpower, terlepas sudah ada yang baru ya. Jadi kalau misalkan sudah punya Tab S6, dan kalau mau melihat dari spesifikasi yang baru, saya rasa tidak perlu upgrade. Dan kalau misalkan ada yang mau beli S6 atau S7, nah kalau misalkan harganya cukup signifikan selisihnya, itu lebih baik ya S6 saja, karena ini untuk sehari-hari, untuk ngajar itu sudah jauh lebih dari cukup ya. Jadi sudah sangat bagus kalau menurut saya pribadi. Hanya kendalanya itu tadi, kadang-kadang pennya itu geser, entah kenapa, saya nggak tahu, itu kekurangan paling nggak nyaman. Tapi kalau sama-sama beli baru, itu beda. Jadi saya rasa lebih baik S7 sekalian, karena kan lebih baru tentunya tetap lebih bagus, dan kalau harga barunya kan tidak selisih banyak ya. Jadi kalau selisihnya banyak, saya rasa tetap mending Tab S6. Tapi kalau selisihnya sedikit atau sama-sama baru, ya lebih baik S7 sekalian. Jadi mungkin itu saja pandangan saya terhadap Samsung Tab ini. Dan ini lebih ke subjektif ya, bukan objektif, karena memang posisi saya itu lebih digunakan untuk menulis mengajar saja, bukan untuk sketsa gambar. Kalau sketsa gambar bisa jadi kan berbeda ya, jadi tiap orang mungkin kebutuhannya berbeda-beda, dan ya saya rasa ini sudah sangat cukup. Kalau dari sisi layarnya pun menurut saya pribadi, dibandingkan dengan yang S7 FE, masih lebih bagus ini kalau dijejer ya. Meskipun yang S7 FE itu, yang terbaru S7 FE itu sudah sangat bagus, tapi kalau dijejer saya rasa masih bagusan ini ya. Karena yang seri S6, S7, terus yang seri Plusnya itu kan benar-benar flagshipnya dari Samsung. Kalau yang S7 FE itu yang 5G, yang paling baru, itu kan bukan yang teratasnya kan. Jadi sangat wajar. Kalau dari sisi suara juga tadi sudah saya singgung, jauh lebih bagus. Mungkin sekian saja untuk video kali ini, semoga bisa menjadi bahan referensi ya, dan membantu untuk teman-teman semua yang ingin mencari tablet, terutama untuk mempersiapkan perkuliahan hybrid. Nah, itu bayangan saya sih kalau kuliah hybrid nanti akan sangat kepake ya untuk tablet, karena kemungkinan besar kita butuh untuk lebih berinteraksi dengan yang ada di ruang Zoom. Jadinya ini bisa memfasilitasi untuk itu, karena kan kalau kita terpaku pada laptop terus berdiri di satu tempat padahal di ruang kelas itu kan nggak nyaman. Tapi kalau dengan tablet, nah untuk kuliah hybrid kita masih bisa jalan-jalan. Jadi yang di dalam kelas masih bisa lihat
tangkapan layarnya dari LCD. Nah, nanti yang di ruang zoom juga masih bagus kan, karena full langsung dari ya tampilan di tablet. Jadi itu saja, terima kasih semuanya sudah menyimak video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.